Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat pagi, Pak. Iya, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah indahnya jika kita awali dulu dengan berdoa. Subarsono, Siapa? pimpin doa kita nak. Baik Pak, teman-teman sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, hendaknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Iya, terima kasih nak ya. Siapa? Iya. Sebelum masuk kita pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu dengarkan namanya, saya absensi dulu ya nak ya. Bauji. Hadir Pak. Suharti. Hadir, Pak. Ian. Saya Pak. Sudah hadir ya semua ya. Terima kasih anak-anakku semuanya. Kita harus tetap semangat belajar ya anak ya. Jangan ada yang absen-absen. Walaupun sekarang ini pandemi melanda negeri kita bahkan dunia ini, jangan pernah mengurangi semangat kita untuk tetap belajar di sekolah kita ini. Ya anak-anak ya. Dan kalaupun keluar rumah, ingat tetap protokol kesehatan 5M. Yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat membatasi interaksi atau mobilitas, dan yang kelima adalah menjauhi kerumunan. Kiranya dengan prokes itu nak, kita nanti bisa tetap sehat, belajar dan semangat seperti biasanya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik diharapkan mampu: 1. Menganalisis unsur-unsur teks berita yang terdiri dari 5W tambah 1H yang didengar dan dibaca. Yang kedua, menganalisis ringkasan dan penyimpulan berita. Yang ketiga, memproduksi ringkasan berita. Dan yang keempat, memproduksi penyimpulan berita. Pada pertemuan sebelumnya nak, kita sudah mempelajari materi apa? Masih ada yang ingat nak? Ingat Pak. Iya, apa materinya nak? Langkah-langkah menyimpulkan teks berita. Iya, bagus. Sebutkan dulu Kristina, langkah-langkah untuk menyimpulkan teks berita itu apa itu nak kemarin? Langkah-langkah menyimpulkan teks berita itu, Pak. Yang pertama, menyimak berita dengan seksama. Yang kedua, mencatat pokok-pokok isi berita. Dan yang ketiga, Pak, menyusun menjadi bentuk kalimat berita, Pak. Iya, bagus. Nah, sekarang kita lanjutkanlah materi kita, yaitu unsur-unsur berita. Nah, unsur-unsur berita itu nah terdiri atas 5W ditambah 1H. Unsur yang pertama adalah apa atau what, yang kedua di mana atau where, yang ketiga kapan atau when, yang keempat siapa atau who, mengapa atau why, dan yang keenam bagaimana atau how. Atau sering kita dengar nak supaya lebih mudah mengingatnya itu adiksi Mbak. Ingat saja, adiksi Mbak. Apa yang terjadi, di mana kejadian itu, kapan kejadian itu terjadi, siapa yang terlibat dalam kejadian itu, mengapa kejadian itu terjadi, dan bagaimana akibat dari kejadian itu terjadi. Kira-kira seperti itu ya nak ya. Kemudian yang kedua nanti ringkasan berita. Kalau kita menulis ringkasan nanti harus sesuai dengan teks sumber. Kemudian isi tulisan itu harus padu ya nak ya. Kalimatnya juga harus efektif. Ingat penggunaan ejaan dan bahasa Indonesia. Menggunakan diksi yang tepat ataupun tanda-tanda baca yang lainnya. Kemudian yang ketiga nanti juga dalam menyimpulkan sebuah berita itu nak, ingat harus singkat, padat dan jelas. Ingat itu ya nak ya. Ada pernah saya dengar pepatah begini, seseorang yang menguasai informasi ataupun berita itu, maka seseorang itu juga lah yang akan menguasai dunia. Anak-anakku semuanya, maukah Anda menjadi penguasa dunia ini? Mau Pak. Memperluas pemahaman tentang berita tadi, silakan diamati video berikut ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Akota bersama saya Hanum dan juga Joy. Dan ini ada berita gembira dari Depok, Jawa Barat. Pelajar madrasah Aliyah Teknonatura asal Depok berhasil menoreh Muhammad Wahyudin Depok. Bagaimana anak? Bisa ditonton tadi beritanya kan? Ya. Pak. Ya, sekarang dari tayangan video itu tadi, ini ada naskah berita itu. Silahkan diamati juga ya nak ya. Ya Pak. Oke, Anda tadi nak sudah mengamati tayangan video dan sudah membaca teksnya. Sekarang
ada yang ingin bertanya tentang hasil pengamatannya? Silakan, Nak. Ya Pak, saya Pak. Oke, silakan, Nak Subar. Yang diberitakan di video itu adalah pelajar Indonesia menjuarai lomba dunia ya kan Pak? Iya, bagus. Itulah salah satu unsur dari berita itu tadi. Unsur apa itu, Christina? Unsur what, Pak? Itu dia. Berarti anak-anakku semuanya telah memahami sedikit tentang berita itu ya, Nak ya. Nah, untuk memperluas pemahaman Mona, kelompoknya minggu yang lalu sudah saya bentuk. Masih ingat kan? Nah, sekarang Nak, dari tayangan video yang pertama dari kamu tonton, dan teksnya yang sudah kamu baca, dalam diskusi kelompokmu, diskusikanlah, analisislah unsur-unsur yang terkandung dalam teks berita yang kamu baca dan kamu dengar tadi. Nah, yang kedua, Anda harus mampu menuliskan ringkasan. Yang ketiga, Anda harus nanti mampu menyimpulkan isi dari teks berita yang kamu tonton dan kamu dengar. Silakan Nak, didiskusikan dengan kelompoknya. Baik, Pak. Oke, dalam mengumpulkan informasinya, bisa juga digunakan buku-buku yang lain ya, Nak ya. Kalau Anda bawa handphonenya, bisa juga ya, Nak ya, dimanfaatkan untuk menemukan ataupun menambah wawasanmu dalam materi ini. Silakan, Nak. Subarsono, sepertinya saya perhatikan kurang kerjasama ya dengan kelompoknya. Ya baik Pak, baik Baik ya, Pak. Nak ya, jangan begitu, jangan melamun ya, Nak ya. Saya perhatikan si manajer sangat semangat ini. Yaitu dia kerjasamanya sangat baik. Saya lihat dari kelompoknya ini. Kalau ada kendala Nak dalam menjawab pertanyaan ataupun pekerjaan yang Bapak suruh, bisa ditanyakan kepada Bapak ya. Ada kendala? Oke, sepertinya Pak Uji itu sudah selesai itu dalam kelompoknya, saya perhatikan itu. Sudah siap semua, Nak? Sudah bisa kita tampilkan? Siapa yang pertama tampil, Nak? Saya Pak. Ya, silakan. Kami. Ya, terima kasih teman-teman sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Unsur-unsur berita yang ada dalam video tersebut. Yang pertama apa? Yaitu pelajar Indonesia. Oke, ringkasannya? Ya Pak, saya Pak. Silakan Dian. Ya Pak. Pelajar Indonesia juara robot dunia. Oke, bagus. Bagaimana dengan simpulannya, Nak? Baik Pak, saya akan membacakan Pak. Silakan Pak Uji. Simpulan berita, pelajar Indonesia Madrasah Aliyah Tek. Iya, bagus, Nak. Anda tadi sudah menganalisis unsur-unsurnya, ada ringkasannya, dan ada simpulannya. Nah, sekarang dari presentasi kelompok 1 tadi, adakah dari kelompok 2 yang ingin menanggapi? Diberikan kesempatan, silakan Nak, ditanggapi. Kami Pak dari kelompok 2 Pak. Oh iya, bagus. Silakan, Subar. Iya Pak, kami ingin bertanya kepada kelompok 1. Yang pertama, unsur what, apa yang kelompok 1 analisis, apa itu sama dengan judul? Karena menurut kami itu berbeda. Yang kedua, apakah dalam simpulan itu tidak dicantumkan apa yang menjadi hasil ciptaan pelajar Indonesia sehingga mereka meraih juara? Itu pertanyaan kami Pak, terima kasih. Iya, terima kasih Nak Subar, sangat kritis. Ya, silakan ditanggapi. Saya akan mencoba menanggapinya, Pak. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 yang telah menanggapi. Kami dari kelompok 1 memang menyatakan bahwa judul itu menjawab bagian dari unsur what. Dan pertanyaan yang kedua, setelah kami berdiskusi memang kami menyadari bahwa kami tidak mencantumkan hal itu. Dan kami memutuskan ini bisa menjadi masukan buat kami untuk selanjutnya agar kita sama-sama berhasil dalam materi ini. Terima kasih, Pak. Bagus, itulah dia Christina. Oke, Nak. Kita berikan dulu tepuk tangan untuk presentasinya. Yang sudah baik. Iya, sekarang saatnya untuk presentasi kelompok 2. Silakan. Baik Pak, jadi inilah hasil diskusi dari kelompok 2. Yang pertama, unsur-unsur berita adalah 1. Apa pelajar Indonesia. Ringkasan berita dari kelompok diskusi kami adalah pelajar Indonesia. Simpulan dari kami, pelajar Indonesia Madrasah Aliyah. Iya, bagus. Oke, sudah sangat lengkap ya yang disampaikan kelompok 2 tadi. Sekarang kelompok 1 ada yang ingin menanggapi atau menanyakan yang lain? Tidak, Pak. Iya, bagus. Sudah sangat jelas hasilnya ya. Kita berikan dulu jempol untuk kelompok 2 yang sudah sangat jelas menyampaikan presentasinya. Iya, bagus.
Dan sekarang Bapak akan menentukan siapa kelompok yang terbaik. Saya rasa anak-anak sudah tahu ya siapa kelompok terbaik. Kelompok 2. Kita berikan tepuk tangan. Iya. Nah, untuk menambah pengetahuan anak-anakku semuanya, sekarang saya berikan dulu soal pilihan berganda dan ada juga soal esai. Silakan ditulis jawabannya. Itu soal pilihan bergandanya cukup selesai saya rasa. Kemudian soal esaitasnya dibaca ya nak ya. Ini dia. Simpulkanlah isi berita di bawah ini. Ya, waktunya telah selesai. Sekarang hasil kerjanya ketua kelompok 1 kumpulkan hasil kelompokmu dan bagikan ke kelompok 2. Begitu juga ketua kelompok 2 kumpulkan lembar jawaban temanmu bagikan kelompok 1. Iya, Pak. Ya, sama-sama kita koreksi ya. Sudah, oke. Jawaban nomor 1 D. 10 bola. Soal psikomotornya tadi, esai tesnya, biarkan saja Bapak nanti mengoreksi anak ya. Jadi cukup kumpulkan saja. Silakan kumpulkan ke meja Bapak. Sekarang, coba siapa dulu yang bisa kira-kira memberikan apa dari simpulan berita yang kamu baca tadi? Saya, Pak. Simpulannya itu Indonesia memborong medali. Itu simpulan dari saya, Pak. Terima kasih. Iya, bagus. Kita berikan dulu tepuk tangan untuk Mailija. Simpulan beritanya sangat tepat. Itulah dia. Kira-kira anak-anakku semuanya, adakah yang membuat seperti itu? Pak. Iya. Itulah yang memperoleh nilai yang terbaik. Nah, sekarang dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, ada yang mampu menyimpulkan kegiatan kita secara keseluruhan, nah? Saya, Pak. Silakan, Kristina. Yang dapat saya simpulkan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Teks berita itu terdiri dari beberapa unsur yaitu unsur 5W tambah 1H. 2. Ringkasan dalam simpulan berita itu harus memuat unsur 5W tambah 1H secara singkat, jelas, dan tentunya harus sesuai dan padu dengan isi berita, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, bagus. Itulah yang harus kita inginkan. Itulah simpulan pembelajaran kita hari ini. Tetapi ada sedikit lagi tambahannya dari di situ unsur berita itu sudah dianalisis ada unsur 5W ditambah 1H, tetapi di dalam sebuah berita yang baik itu memang syaratnya harus ada itu. Berita yang baik dan benar itu harus ada 5W ditambah 1H. Kemudian yang kedua, ringkasan berita itu harus sesuai dengan teks sumber, kepaduan isi tulisan, keefektifan kalimat, kebaguan diksi, dan ketepatan ejaan yang digunakan. Dan yang ketiga dia, haruslah dalam menyimpulkan itu, kita harus membaca dengan seksama, mencatat satu hal yang pentingnya, dan menyusunnya dalam sebuah kalimat berita. Nah, sampai di situ, nah, setelah kalian mempelajari materi ini, sekarang kita masuk kegiatan refleksi. Saya, Pak, berpikir, Iya. Pak. Makanya saya suka ini, Pak, materi ini, Pak. Jadi, setelah saya pelajari tentang unsur teks berita, Pak, jadi ternyata banyak hal yang saya pahami. Selama ini saya kurang tertarik dengan materi berita. Tapi karena pelajaran ini dan Bapak juga yang bawakan materi ini, saya suka, Pak. Ternyata saya tahu menganalisis unsur berita itu sangat mengasihkan. Terima kasih, Pak. Oke, bagus. Nah, itulah dia refleksi Mailija. Ternyata dia dari yang tidak suka menjadi suka. Bagus. Seperti itu ya, nak ya. Dalam pelajaran itu harus kita sukai. Oh, nah, sekarang karena kalian tadi saya perhatikan sudah sangat bersemangat, Bapak pun juga jadi lebih bersemangat lagi. Walaupun COVID melanda kita tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Nah, untuk menambah wawasanmu, nak, kalian saya berikan dulu tugas di rumah ya, nak ya. Di buku paket kita sudah ada soal latihan. Kegiatan 15 itu dikerjakan pada halaman 11 ya, nak, dan dikumpulkan hari Jumat. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan masuk lagi ke materi kebahasan teks berita. Lebih tulis lagi anaknya dan menulis teks berita. Pahami dan bacalah buku-buku tersebut. Sampai di situ, nak. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Pak, pas, Pak. Bagus, terima kasih. Nah, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, si ketua kelas kita untuk menutupnya dalam doa. Ya, baik kawan-kawan, mari kita berdoa menutup pembelajaran dan berterima kasih atas karunia pada pagi hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih, nak. Demikianlah pertemuan kita pada pagi hari yang indah ini. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Selamat pagi. Pagi, Selamat pagi, Pak. Ya.